Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my YouTube channel Share Knowledge. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang dari mana sih seharusnya kita pemula mempelajari bahasa Inggris. Apakah mulai dari grammar dulu, karena itu adalah cara menyusun kalimat, ataukah menghafal kosakata dulu, atau bagaimana? Oke, sebenarnya pemula itu ada beberapa golongan ya. Ada pemula anak-anak, misalkan anak TK, ada pemula SMP mungkin tingkat anak-anak muda ya, atau pemula tapi orang-orang tua. Ada juga pemula mungkin orang sibuk dan semacamnya. Jadi perlu diklasifikasikan dulu sebenarnya. Kalau anak kecil, anak TK misalkan ibunya ingin dia bisa bahasa Inggris. Nah, kalau diajari grammar, pasti dia akan bingung. Grammar itu kan konsep ya. Anak kecil itu kan belum mau memikirkan konsep. Dia maunya aktif saja. Maka kalau diajari grammar ya akan sulit jadinya. Bagaimana dengan anak muda atau orang tua? Nah, mereka ini sudah paham tentang konsep. Mungkin kalau tidak dijelaskan konsepnya, mereka akan bertanya-tanya seperti yang menanyakan, apakah grammar dulu ya? Ada yang tanya seperti itu. Ada yang tanya, apakah kosakata dulu ya? Oke. Jadi grammar itu perlu juga dipelajari, kosakata juga perlu dihafal, tapi itu hanya untuk membantu saja, bukan sebagai inti aktivitas belajarnya. Menurut saya seperti itu. Orang Indonesia itu sebenarnya sudah lebih dulu berpengalaman dalam mempelajari bahasa lain. Jadi waktu kecil menggunakan bahasa daerah, kemudian dia belajar bahasa Indonesia di sekolah. Nah, prosesnya sama sebenarnya dengan itu. Nah, cuma sekarang kadang karena bahasa Inggris ini bukan bahasa kita sehari-hari, sehingga kita kadang kebingungan mulai dari mana ya. Kadang kadang terbalik-balik atau dan semacamnya seperti itu. Maka orang dewasa yang belajar bahasa Inggris itu perlu penjelasan. Nah, cuma kalau pengalaman saya mengajar, jadi grammar dan kosakata ini bukan dijadikan menu utamanya. Jadi kita belajar bahasa Inggris itu sama seperti anak kecil. Jadi langsung belajar mengungkapkan, langsung belajar berkomunikasi. Jadi bukan mempelajari detail tentang bahasa Inggrisnya. Jadi tidak perlu pelajari bahasa Inggris itu konsepnya seperti apa, apalagi sampai 16 dan sesudah dihafal. Bukan seperti itu. Tapi lebih banyak kita mempelajari banyak hal, membicarakan banyak hal menggunakan bahasa Inggris. Sebagaimana kita belajar bahasa Indonesia dulu. Kita belajar IPA, belajar matematika, belajar tentang olahraga, IPS, dan semacamnya itu menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga secara otomatis bahasa Indonesia itu kita kuasai. Kita nonton film juga dengan bahasa Indonesia. Kita nonton berita juga dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu terinstal di otak kita. Seperti itu. Lalu berarti grammar tidak perlu dong. Menghafal kosakata juga tidak perlu. Tetap perlu. Grammar tetap perlu dipelajari, tapi sekedarnya saja. Tidak semua 16 tenses itu harus dikuasai. Dan grammar dasar pun juga tidak harus dihafal semuanya. Lupa-lupa ingat pun juga tidak masalah. Karena itu hanya alat bantu. Ibarat orang berjalan, itu hanya petanya saja. Ya kita fokus saja berjalannya. Kita fokus latihan menggunakan bahasa Inggrisnya. Ini hanya alat bantunya. Menghafal kosakata juga seperti itu, hanya alat bantunya. Nah, jadi mulai dari mana? Jadi saran saya, mulai dari topik yang dekat dengan kehidupan kita. Jadi misalkan kita ini banyak membicarakan, topik hidup kita itu banyak tentang masakan, misalkan seorang chef, atau banyak tentang game karena suka main game, atau tentang olahraga karena olahragawan, maka mulai dari situ. Jadi banyak membicarakan tentang topik-topik dunia kita itu dengan bahasa Inggris. Misalkan latihan presentasi sendiri, banyak menonton
video-video tentang topik tersebut. Jadi kan nanti kan terbiasa. Oh, berarti di topik masakan misalkan itu ada "This is my favorite food" dan semacamnya. Maka ungkapan-ungkapan itu akan otomatis terinstal di otak kita kalau kita tiap hari melakukannya. Dan juga secara otomatis akan banyak kosakata yang terulang-ulang, berulang kali kita temukan di topik tersebut. Maka itu otomatis kita hafal tanpa bersusah payah menghafalnya. Nah, jadi saran saya juga usahakan jangan hanya satu skill, ya usahakan semua skill. Kita mendengar, kita juga mencoba bicara, menirukan, juga membaca, juga menulis topik tersebut. Nah, itu akan memperkuat ingatan kita dan membuat kita cepat terbiasa dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, di zaman sekarang itu sudah banyak sekali alat-alat yang bisa digunakan. Meskipun tidak 100% akurat seperti bagaimana guru ya. Google Translate itu sudah lumayan akurat sebenarnya. Google Translate itu meskipun masih banyak juga kesalahan-kesalahannya, tapi itu cukup bagus untuk digunakan. Jadi manfaatkan saja Google Translate, bisa suaranya, bisa juga terjemahannya. Jadi kita banyak berlatih dengan menggunakan alat-alat seperti Google Translate atau aplikasi lain yang mungkin bisa digunakan. Jadi seperti itu. Jadi mulailah dari topik-topik yang dekat dengan kehidupan kita. Untuk grammar itu hanya beberapa saja yang perlu dipahami, grammar dasar. Nanti di video berikutnya saya jelaskan dari banyaknya topik grammar itu bagian mana saja yang perlu dipahami terlebih dahulu dan yang diperlukan untuk praktek seperti itu. Oke, jadi di video ini saya hanya menjelaskan saja seharusnya kita mulai dari mana. Jadi kalau saran saya mulailah dari topik-topik yang dekat dengan dunia kita. Kemudian mungkin juga ada yang bertanya ya, curhat gitu dari SD hingga SMA tidak bisa-bisa. Nah, itu karena tidak dipakai. Bahasa itu bahasa apapun kalau kita tidak menggunakannya ya akan lupa. Bahkan bahasa ibu sendiri pun, bahasa utama kita itu bisa lupa kalau kita lama di negara lain misalkan. Kemudian tulisan dan bacaannya berbeda. Ini tidak usah ambil pusing. Sebenarnya sistem tulisan itu kan simbol suara ya. Jadi kalau di Indonesia simbol suara itu per 2 huruf. Misalkan bu itu simbolnya B sama U. K simbolnya K sama A. Maka buka simbolnya BUKA. Di bahasa Inggris sistem simbol suara itu per satu kata. Contoh misalkan island. Itu simbolnya ISLAND. Ya sudah, itu simbolnya island. Contoh lain misalkan I would like to go. I would like. Would-nya itu simbolnya WOULD. Kemudian ada lagi I don't like rock climbing because it's dangerous. Rock climbing. Climbing itu simbolnya CLIMBING. Ya, itu simbolnya seperti itu. Nah, jadi tidak usah dipusingkan, nanti lama-lama juga terbiasa sendiri. Sering-sering latihan saja. Seperti itu. Jadi coba kita sekarang yang dari nol bisa langsung mulai membiasakan diri mendengar, berbicara topik-topik yang paling dekat dengan kehidupan kita. Oke. Nah, saya akan buatkan playlist tentang untuk pemula. Jadi saya akan buat per topik nanti begitu. Jadi semoga ini bisa membantu ya bagi pemula. Jadi sekaligus dengan tips-tips bagaimana apa yang harus dilakukan setiap harinya agar mempercepat proses belajarnya. Oke, itu dulu dari saya. Tunggu video berikutnya. Saya akan buatkan playlistnya juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.